yang terkutuk atau orang yang najis atau orang yang sudah melakukan kesalahan, Bapak Ibu Saudara terkasih, sehingga dia harus diasingkan, sehingga dia harus diungsikan, sehingga dia harus disingkirkan. Tetapi ada satu pribadi yang menerima orang yang sakit kusta ini dengan tulus, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa, mungkin ada banyak kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang kita kerjakan. Tetapi sangat sulit dari sebahagian orang untuk menerima yang namanya kesalahan, untuk menerima yang namanya pelanggaran. Sangat-sangat sulit. Itu manusia secara lahiriah, itu normal adanya. Tetapi yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat tema untuk Natal kita tanggal 24 dan 25 itu, kasih Kristus dalam persaudaraan. Ada penerapan kasih yang harus kita kerjakan di dalam Kristus, yaitu tentang Yesus Kristus menjelaskan bahwa bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita mengerjakan di dalam Kristus, yaitu kasih. Tuhan melakukan kasih bagi orang yang sakit kusta. Kalau kita mengasihi, orang yang mengasihi kita itu adalah hal yang sangat gampang dan mudah. Enggak orang percaya pun bisa mengerjakan ini. Enggak orang yang bertobat pun bisa mengerjakan ini. Maka ada berkata istilah begini, kalau engkau baik, sangat baik sama saya, jantungku pun, hatiku pun, hidupku pun rela untukmu. Aku mau mati untukmu. Itu secara lahiriah. Orang yang tidak mengenal Tuhan bisa mengatakan demikian, kalau engkau baik sama aku jauh lebih baik daripada engkau. Begitu manusia kan? Sebaliknya, kalau engkau jahat kepadaku, aku lebih jahat. Itulah karakter daripada manusia. Tetapi yang mau Tuhan sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu adalah karakter Kristus. Maka saya katakan kasih Kristus tanpa syarat. Kita kebanyakan Bapak Ibu Saudara di sini tidak ada, tetapi ada banyak orang mengasihi orang dengan syarat. Ada banyak orang memperhatikan dengan syarat. Ada banyak orang menolong dengan syarat. Kenapa saya katakan demikian? Satu kala satu ketika aku pasti ditolong oleh dia. Ketika aku hari ini menolong dia, pasti dia akan tolong saya. Itu manusia. Maka sering orang berpesta, ditulis dong nama ngelean. Kalau limpul lean, otomatis limpul kelimpul ke atas. Perhatikan orang pesta. Karena saya pernah menulis uang adik saya menikah hari itu. Jadi kata mama saya, jangan dilewatkan. Yang penting kan dia bisa lihat dia datang. Utang indah dong. Kalau kita pergi ke pesta, Bapak Ibu Saudara, ikut siapa? Si bayaran doang kan, misalnya 100.000. Kita kasih limpul, kita akan malu. Tapi kalau dia kasih 100, kita pulangkan 100, itu namanya bukan kasih. Itu namanya barter. Amin. Kita harus mengerti di situ. Kalau kita pergi ke pesta, kita kasih limpul, misalnya Ibu Tohan nanti berpesta di mana? Mulai malimpul kan? Kalau aku nanti pesta si Joy, aku tahu pasti paling tidak limpul. Kalau tidak limpul, gimana kira-kira? Kecewa. Tengok. Ya, kecewa. Kalau pesta kau lagi dah bulean, kan gitu toh? Jadi pesta ini Bapak Ibu Saudara sepertinya paksaan. Sebenarnya kerelaan. Kita ikut, makanya orang lebih sering dia pergi ke pesta daripada beribadah. Kalau ada yang beribadah pesta, bolehlah 1 bulan ada 4 minggu, nggak apa-apa lah, boleh sekali. Kalau nggak pergi ke pesta, nanti pesta aku tidak datang. Itu namanya barter. Tetapi kalau dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak ada barter. Tidak ada tukar menukar. Kita begitu. Kalau kita tolong, maunya dia nolong saya. Lalu kalau kita nasihati, awas suatu saat. Kan begitu?
Kadang-kadang tidak terima. Tetapi yang Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara lewat orang yang sakit kusta ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan penuh belas kasihan. Kasih Kristus tanpa syarat. Ini yang harus saya dan Bapak Ibu Saudara berjuang untuk mengerjakan dalam Tuhan. Ketika saya menolong Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara tidak mampu menolong saya tidak boleh kecewa. Karena itu yang Tuhan ajarkan. Kasih tanpa syarat. Ketika aku menolong Ibu Radu tidak bisa menolong saya, maka suatu saat Ibu Radu minta tolong kepada saya tidak akan memberi. Itu namanya barter. Tetapi ketika saya menolong Ibu Gultong, lalu Ibu Gultong tidak bisa menolong saya tetap bersuka cita karena kasihku kepadanya tanpa syarat. Itu kasih Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan di dalam Kristus, yang sangat sulit untuk dikerjakan orang-orang percaya. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Allah, Bapak Ibu Saudara, kita boleh sama-sama belajar akan hal ini. Dengan kasih Tuhan terhadap orang sakit kusta. Bapak Ibu Saudara, jangan pikir orang sakit kusta ini tidak mengalami stres. Jangan pikir orang sakit kusta ini tidak mengalami yang namanya putus asa. Mungkin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan Alkitab. Kalau di dalam Matius penjelasannya Bapak Ibu Saudara sedikit lebih rinci, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus melayani, ketika dia berbicara tentang kabar baik, ketika dia memberitakan Injil kepada banyak orang itu, Bapak Ibu Saudara, maka orang sakit kusta ini memberanikan diri untuk masuk ke dalam kerumunan itu. Bayangkan loh, saya katakan tadi orang sakit kusta ini adalah orang yang tersisihkan, orang yang terasingkan. Kalau istilah katanya sekarang dia ada orang pendosa kelas kakap, kira-kira begitulah. Dan tidak ada orang yang mau bergaul dengan dia. Kalau di Blok B waktu itu Bapak Saudara ada orang yang seperti sakit kusta. Jadi apa namanya itu ya, di rumah kami yang di Blok A, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, itu badannya itu melentek. Dia beralaskan daun pisang. Karena berjatuhan itu apa namanya itu, dagingnya gitu kan. Pokoknya berontokan lah. Jadi kalau dibikinkan tikar agak sungkan kan gitu Bapak Saudara. Lalu dia bilang gini, saya duduk di atas apa aja lah, di atas itu daun pisang. Memang dibuat daun pisang. Saya perhatikan, saya ada di situ. Bayangkan loh betapa orang, saya aja Bapak Ibu Saudara, secara refleks gitu Bapak Ibu Saudara terkasih, nggak mau saya dekat-dekat. Tapi karena dia sudah bertamu ke rumah, ya wajib kita berinteraksi, berkomunikasi. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kalau kalian tanya Bapak Ibu Saudara pada waktu itu, tidak ada yang menginginkan penyakit itu. Siapa yang mau sakit? Pasti tidak ada. Tetapi inilah yang diderita sehingga dia harus diasingkan oleh keluarganya, sehingga tidak ada keluarga yang bersama-sama dengan dia. Bayangkan loh Bapak Ibu Saudara, piringnya pun harus berbeda, tempat dia minum pun harus berbeda. Jangan kalau dibedakan piring kita, nggak dicakapi pun kita sudah merasa tersisih, kayak ngerasa sakit hati, kecewa. Bapak ini bukan hanya tidak dicakapi, tetapi dia harus lain piringnya ya. Maka dia selalu bawa ember-ember tentang tempat minum, tempat nasinya Bapak Ibu Saudara. Dia minum dari botol aqua Bapak Ibu Saudara. Berpisah dengan keluarga sekalipun itu istrinya. Dan dia tidur bukan bersama dengan istrinya, di tempat yang lain. Itulah ngerinya penyakit kusta. Tidak ada orang yang mau berteman dengan dia. Siapa yang rela memegang tangannya Bapak Ibu Saudara? Ketika mengalami sejuk, tergonceng dia kan? Apa namanya itu? Berlepas lah daging-dagingnya. Kira-kira selera Bapak Ibu Saudara makan? Alah mana? Pasti kayak gitu kita kan? Secara daging. Murid-murid pun ketika itu Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mau mengulurkan tangan ingin menyembuhkan orang sakit kusta ini, kalau kita perhatikan videonya itu, murid-murid katakan jangan, karena Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, ketika disentuh maka kita sudah najis. Pada zaman dahulu dikatakan dalam 2 Raja-Raja itu dikatakan ketika kita bersentuhan dengan orang sakit kusta maka kita secara otomatis akan najis. Tetapi Yesus kasihnya tanpa
syarat. Ini yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan. Istilahnya dalam apa namanya ya, bahasa sekarang atau masa-masa sekarang bukan penyakit kusta, nggak ada.